A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummati sholihin alladzina yatamassaku sarinatahu sholihin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat Pre-Air channel global dimanapun kita berada, mudah-mudahan selalu dalam ridho serta rahmatnya syafaat baginda Rasulullah. Pada murojaah hadis Arba'in Nawawi yang ke 36. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisus sadisi wassalasuna. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nafasa ngam mukminin kurbatan min kurbid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurbi yaumil qiyamah. Dari Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ngendikake barang siapa ataupun siapapun orangnya, tentunya ya orang sesama orang mukmin yang menghilangkan ataupun kerupekan ataupun kesusahan pada diri orang mukmin yang lain, satu kerupakan di dunianya, maka Allah akan menghilangkan kesusahannya si penolong besok di hari kiamat. Waman yassarong alan mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapapun orangnya yang memudahkan kepada orang yang membutuhkan, yaitu orang yang mu'sir, melarat ataupun butuh hutangan, memberikan hutangan kepada orang yang membutuhkan, maka Allah memudahkannya di dunia dan akhirat. Wa man satara musliman satarahullah ta'ala fid dunya wal akhirah. Barang siapapun yang menutupi aib saudara muslimnya, maka Allah akan menutupi dirinya orang tersebut di dunia dan akhirat. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah itu Allah senantiasa menolong hambanya, di dalam hambanya yang selalu menolong sesama hamba, yaitu saudaranya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Seorang yang ngambah dalan untuk mencari ilmu pengetahuan, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju rahmat Allah, yaitu surga. Wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indahu. Seseorang yang tidaklah berkumpulnya satu kaum di dalam satu rumah ataupun satu tempat di antara rumah-rumah Allah, yaitu masjid. Di masjid tersebut membacakan kitab Allah dan membahas isi-isi kitab tersebut, tidaklah tersebut kecuali turunlah bagi si kaum tersebut ketenangan batin dan rahmat yang selalu meliputinya, serta malaikat yang selalu ngepung ataupun menghadirinya ataupun ngepung di situ. Dan Allah menyebut orang tersebut di depan para malaikat yang ada di sisi Allah tersebut. Waman abto'a bihi amalu lam yusri' bihi nasabuhu rawahu Muslim.
seorang yang kendo ataupun enggan untuk menjalankan amal dalam ilmunya, maka nasabnya pun tidak bisa menjadikan kemalasannya tersebut sebagai pengganti kesemangatan dalam beramal. Dalam hadis yang ke-36 di sini, rekomendasi manusia itu tidak hanya didata sejak kita lahir, didata atas nama orang tua, didata dengan kenamaan, kewargaan, dan dimasukkan akte, lalu dijadikan apa dan seterusnya. Data-data di dunia, data yang di situ ada pada diri Allah sendiri itu mendatakan semuanya dari orang mukmin menolong, menghilangkan kesusahan-kesusahannya, maka data-data tersebut Allah menjadikan orang tersebut terbebas dari kesusahan dunia dan akhirat. Setiap data ada perpidana, karena berdata maka berpidana. Dan di sini kita ada yang asik, ada mastama qaumun fi baitin min buyutillah. Kita sedikit akan membahas status masjid itu, statusnya tinggi. Karena status masjid itu setelah Ka'bah. Maka kalau Ka'bah adalah Baitullah, kalau masjid-masjid Allah adalah Buyutullah ataupun Baitullah, yaitu masjid. Jadi status masjid ini tinggi setelah Ka'bah itu sendiri. Dalam berkumpul di masjid, membaca tentang ayat-ayat Allah, kitab-kitab Allah, dibahas, turunlah ketenangan dalam jiwa, batin, kemukminannya, kemuslimannya, dan keilmuannya. Serta rahmat Allah senantiasa meliputi bidang kaum tersebut, depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri, seluruh bidang yang ada dalam diri kaum tersebut. Serta malaikat senantiasa berkumpul untuk ngepung orang yang masih di dalam masjid, serta apa itu artinya membahas tentang kitabullah. Yang asik berikutnya adalah waman abto'a bihi ngamaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Orang yang malas ataupun kendor dalam beramal, tidak semangat dalam beramal, maka nasab mulianya pun tidak bisa membalap ataupun mendingini kemalasannya tersebut. Kita sinkronasikan dengan adanya pembelaan diri, dengan adanya pembelaan diri yang punya nasab dan seterusnya. Ya, ini karena ricuh. Ya, boleh Anda masuk benar. Jadi kalau di wilayah ilmu pengetahuan, kamu tidur lah ya, tidurnya nikmat. Tapi kalau sudah menyentuh hal-hal yang ilmiah tersebut mulai dicawantahkan, mendengar kalau udah dicawantahkan. Kalau masih bentuk ilmu, Anda tidak mau mendengar dan tidak mau tahu. Tidak perlu
Nggak perlu ya. Nggak. Alasan Anda asiknya itu di apa? Di kenyataan lah. Oh, di kenyataan. Iya, itu teori yang harus ini, oh, itu yang asik-asik saja lah. Jadi di aktualnya lah ya. Iya. Di faktanya diaktualkan pengejawantahan menurut kamu itu asik lah ya. Asik dalam ikut. Asik dalam ikut saya, kegiatan saya itu. Kegiatan. Asik dalam mengikuti jejak-jejak ngamal apa bagaimana? Jejak-jejak ngamal. Iya. Ya kalau itu tidak asik bagi saya. Oh, tidak asik. Ya. Keleletan teman sih kayaknya. Nyong, iya aku ngantuk banget. Awake kesel. Keleletan. Akhirnya asik. Iya. Sudah ya, yang asik-asik saja bagi saya. Iya. Sekarang kan orang itu menamakan dirinya. Oh, iya, menamakan dirinya. Memperlihatkan dirinya. Bukan memperlihatkan, menamakan dirinya dulu, menstatuskan dirinya dulu, terus status ya, itu bagus itu. Manusia harus seperti itu, harus mempunyai status. Pertama, status kekayaan, status pangkat dan jabatan, itu status kan harus mempunyai itu dulu. Status itu nanti kekayaan itu. Iya, malah kita jadi membahas kekayaan. Ada kan ya, diberi kekayaan, diberi ilmu, itu termasuk. Jangan sampai kekayaan dengan ilmu lah ya. Dunia itu dibagi 4. Dibagikan ke 4 golongan. Pertama, golongan yang di situ itu berilmu dan berharta. Yang kedua, berilmu tak berharta. Yang kedua ini bisa niatkan sesuatu, seandainya saya berharta pun saya akan melakukan seperti dia yang berilmu dan berharta. Maka nilai di data yang didata oleh Allah adalah ini orang sama. Yang ketiga, keempat Anda suka banget. Ini orang berharta tak berilmu. Itu. Ya. Bagus. Yang keempat, tak berilmu tak berharta. Bagusan yang berilmu. Bagusan yang berharta tak berilmu. Bagusan itu daripada tak berilmu, tak berilmu. Anti kamu apa bagaimana? Ya masuk dalam saya tapi mudah sekali tergelincir itu. Kalau yang ini yang harta tanpa ilmu, maka dia akan menggunakan sesuatu harta itu dengan metode-metode kami seperti itu. Iya, karena berharta itu tentunya dengan ilmu keduniawian kan ya. Iya, ilmu keduniaan bukan ilmu tentang ukhrawi. Iya, bukan. Saya harapnya bicara yang ini saja. Iya, berharta itu enggak mungkin orang itu bodoh kok berharta. Berharta dulu. Iya. Ini benar ini. Ya contohnya ini dia berilmu berharta. Ilmunya itu hanya dengan hawa nafsu untuk menguasai harta itu kan bukan berilmu dari sananya tapi dengan bisikan kami. Artinya kayak gini, dia berharta, tidak mungkin berharta tanpa ilmu. Harta bisa didapat dengan ilmu. Ilmu apa dulu? Ilmu kehartaan. Ya itu. Lah iya. Dan tidak ya tadi kan saya katakan itu tadi. Iya. Oh, Anda itu saya jelaskan, Anda mau jelaskan lagi. Emangnya bodoh apa? Lah ya, enggak bodoh. Anda itu enggak bodoh, tapi mudah memang bodoh ya. Mudah dibodohin. Jangan. Bodohin. Lah yang keempat, ini antara status 3 dan 4. 3 dan 4. Berharta tak berilmu, dia akan menggunakan hartanya untuk kesemuaan wah-wahan dan tidak sampailah kepada sang pencipta, sang pemberi harta tersebut. Iya. Yang keempat, tak berilmu, tak berharta, dia hanya berkeinginan seperti orang yang nomor 3,
maka nilai orang yang tak berilmu tak berharta, nilai yang berharta tak berilmu itu dalam datanya itu sama datanya. Tak berilmu, tak berharta. Terus keinginan orang yang tak berilmu tak berharta, kepingin orang yang berharta tak berilmu. Karena lebih memilih antara harta dibandingkan berilmu. Maka status keduanya datanya itu sama. Ya, tidak bisa lah. Sama. Tidak. Seperti halnya 1 dan 2 itu data bisa sama. Nah, ini kamu ngaku pintar tapi bodoh. Kamu bilang apa tadi? Ini jadi nggak enak bicaranya. Sama. Anda mengatakan berilmu, berharta. Iya, berilmu. Tak berilmu, tak berharta tapi berilmu. Itu sama. Bisa sama dengan nomor 2. 2 dan 1 bisa sama. Berilmu, berharta tak berilmu. Iya. Tak berilmu, tak berilmu, tak berharta. Itu bisa sama. Sama dengan 3 dan 4 sama. Ini sama. Tadi dia kan mengatakan ini masuk ke dalam yang tak berharta tapi berilmu. Ini saya menolak ini tadi. Saya menolak itu. Ya tidak bisa saja sama, ini tetap satu. Satu lingkungan. Artinya sama saya menolak. Saya menolak antara 4 disamakan dengan nomor 2 itu enggak bisa. Saya juga menolak. Kalau 4 disamakan dengan 3 itu bisa. Iya, tapi kalau ini saya menolak. 2 dan 1 itu bisa sama. Levelnya. 3 dan 4 sama. 3 dan 4 itu sama. Bisa. Terus asiknya di mana buat Anda? Ini kan lagi membahas. Asiknya ini. Iya. Asiknya yang mana dulu, yang 3 dan 4 ya. Jangan membahas ini tidak suka nih. Kita lagi bahas data manusia. Apa? Ya, manusia itu semuanya tercatat. Semuanya tercatat. Semuanya tercatat, tidak ada yang tidak tercatat. Tercatat oleh siapa? Tercatat oleh siapa? Loh, Anda bukannya mencatat manusia juga? Saya memang mencatat. Ya udah. Tapi kan pencatatan kami, Anda kan mengatakan ini kan sedalam satu pembicaraan kan jadi berarti dalam satu lingkaran ini. Ya, manusia itu kan datanya lengkap. Makanya yang saya kira catatan saya saja, bukan Anda sangat mencatat manusia. Ya jelas mencatat, tapi kan Anda kata-kata tadi mengatakan mencatat ada dua golongan. Sementara saya 2 golongan ini saya tidak mau mencatat ini. Fungsional Anda itu apa mencatat kami? Setiap kami itu punya program, Anda memprogram apa bagaimana? Setiap manusia melakukan rencana, kami juga mencatat rencana ini mau tujuannya kemana, kan seperti itu. Kalau sudah masuk dalam kategori itu, saya tinggalkan. Kalau enggak berencana? Kalau nggak berencana ya kita buat. Oh, jadi antara amal itu langsung niat set tak berencana itu lebih Anda kewalahan ya. Dicatat apanya sih? Berarti kan Anda itu selalu mencatat rencana dulu. Ya bodohnya di situ. Ya artinya Anda lagi sibuk memprogram, sini udah jalan sampai 15 km. Kok saya bodoh banget ya? Lagi program sini udah jalan jauh kan, sudah berlaksana karena ada catatan-catatan yang sudah tercatat, baru iya dicatat, iya tidak dicatat, tidak. Terus kembali kepada bahasan orang akan menstatuskan diri tanpa berstatus. Secara status sosialnya tidak ada, tapi bikin status sendiri ada.